Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita bisa melaksanakan amal-amal soleh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang sekiranya kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah wa akhwat fillah rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin melanjutkan sedikit terkait masalah riya, yang mana kita sampai pada hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada beliau, ara'aitar rajula alladhi ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhun nasu alaihi, qala tilka ajilun bushran mu'min, rawahu Muslim. Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda tentang seseorang yang mengerjakan suatu kebaikan kemudian manusia memujinya? Maka Nabi SAW menjawab, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat, ikhwah wa akhwatillah rahimakumullah, penjelasan hadis ini. Ada seseorang yang mengerjakan suatu amal kebaikan, kemudian orang-orang memujinya. Maka yang seperti ini merupakan suatu kabar gembira bagi seorang mukmin. Tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah sejak awal dia melaksanakan ibadah itu, dia lakukan karena Allah. Sejak awal dia melaksanakan ibadah, niatnya ikhlas mencari ridha Allah. Selesai dia beramal, orang-orang memujinya. Masya Allah, antum ini rajin membaca Al-Quran. Masya Allah, kalau dengar antum membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Masya Allah, dan seterusnya bentuk pujian dari manusia. Maka bergembiralah. Bergembiralah kita ketika mendapatkan pujian dari manusia tatkala kita selesai melaksanakan suatu kebaikan, dengan syarat itu dilaksanakan karena Allah, karena sungguh itu adalah kabar berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Akan tetapi kalau sejak awal dia laksanakan ibadah itu memang karena ingin dipuji manusia, maka ini sudah lain cerita. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang 3 orang yang mengamalkan amalan-amalan puncak, jihad fisabilillah, mengajari Al-Quran, kemudian infak, tapi semuanya masuk neraka. Disebabkan, lihat, disebabkan karena dia punya keinginan agar dia dikatakan
baik di mata manusia. Orang yang jihad, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu di dalam hatinya, menyimpan suatu niat bahwasannya dia jihad itu untuk supaya dikatakan sebagai pahlawan. Orang yang mengajari Al-Quran, di dalam hatinya tersimpan agar dikatakan sebagai qari, orang ahli Al-Quran. Orang yang infak, tersimpan di dalam hatinya ada niat untuk dikatakan sebagai orang dermawan. Faqad qila. Ketiga ini dikatakan di dalam hadisnya, faqad qila, kau telah mendapatkan apa yang engkau inginkan. Manusia sudah berkata seperti yang engkau inginkan. Lihat, sama. Manusia sama-sama memuji. Yang pertama orangnya dipuji, yang kedua juga dipuji. Tetapi yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua karena benar-benar menginginkannya. Maka tentu yang kita inginkan adalah orang yang pertama, dan kita sekuat mungkin untuk menjauhi tipe yang kedua, yaitu menginginkan pujian dari manusia. Ikhwafillah wa akhwat rahimakumullah, suatu kali lewat jenazah di hadapan Nabi SAW dan para sahabat. Lalu para sahabat yang melihat jenazah yang lewat ini hendak diantarkan ke pemakaman, mereka memuji, para sahabat memuji, oh orang ini amalannya baik, orang ini selama hidup baik, dan seterusnya. Maka Nabi SAW setelah mendengar pujian para sahabat kepada jenazah tersebut, beliau bersabda, wajabat, telah wajib baginya. Maksudnya pujian itu pantas untuk dia. Setelah berlalu jenazah yang pertama tadi, datanglah jenazah yang kedua, ditandu untuk dibawa ke pemakaman. Lalu para sahabat, kalau kita lihat redaksi hadisnya, asnau 'alaiha syarran. Mereka memuji mayat ini, memuji jenazah ini dengan pujian yang jelek, yang mengejek artinya, dengan celaan, dengan kata-kata yang menandakan bahwasan jenazah ini bukan orang baik. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat. Lalu para sahabat heran, ya Rasulullah, jenazah yang kedua ini diwajibkan atas apa? Maka Nabi SAW menjawab, yang pertama, jenazah tadi diwajibkan atas dia surga. Adapun jenazah yang kedua diwajibkan atasnya neraka. Kemudian beliau bersabda, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian semua adalah para saksinya Allah di bumi. Kalian para saksinya Allah di bumi. Masya Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan syuhadaullahi fil ard, para saksi Allah yang ada di muka bumi. Artinya, kalau manusia itu memuji-muji kita karena amalan baik kita, sungguh manusia itu menjadi saksi bahwasanya kita adalah orang baik di muka bumi ini. Tapi kalau sebaliknya, banyak orang yang tidak memuji kita, bahkan berkomentar miring tentang kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka saksikanlah kita bukan termasuk orang-orang yang baik. Ya. Tinggal sekarang kita pilih, kita mau dikatakan seperti apa oleh orang-orang. Mau dikatakan baik ataukah buruk? Jawab? Tidak ada jawabannya. Kenapa? Karena kita ibadah bukan karena penilaian manusia. Terserah seseorang mengatakan kita baik, terserah orang mengatakan kita buruk, asal kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan penilaian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ada hikmah yang masyhur. Apa itu masyhur? Dari bahasa Arab ya, terkenal. Ridon nasi ghayatun la tudrak.
ridhonya manusia adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Ini syair ma'ruf yang masyhur. Tapi ada terusannya, lihat. Setelah dikatakan tadi bahwasanya ridho manusia, kesenangan manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Karena memang sulit. Manusia tuh pengennya beda-beda. Yang ini katakannya baik, yang sana katakan tidak. Nanti lain lagi yang di sana, lain lagi di sini. Bingung. Manusia tidak bisa ditebak. Ya, senangnya apa? Terhadap kita senangnya bagaimana? Sulit ditebak. Makanya dikatakan sebuah tujuan yang tidak bisa dicapai. Artinya, kalau kita melakukan sesuatu karena pujian manusia, itu capek, lelah. Karena memang tujuannya tidak akan pernah dicapai. Tapi lihat, waridallahi ghayatun la tutrak. Sedangkan ridho Allah adalah tujuan yang tidak bisa ditinggal. Sudah? Teman-teman, ridho Allah adalah tujuan yang tak bisa ditinggal. Ini perbedaan antara ridho manusia dengan ridho Allah. Maka nasihat selanjutnya, perhatikan, fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Tinggalkanlah apa yang tak bisa dicapai, dan capailah apa yang tidak bisa ditinggal. Masya Allah. Tinggalkanlah apa yang tidak bisa dicapai, yaitu ridho manusia. Tinggalkanlah, karena memang tak bisa kita mencapainya. Lelah kita untuk mencapainya. Tapi capailah apa yang memang tidak bisa ditinggal, yaitu ridho Allah. Saya tertarik untuk meneruskan syair ini, meskipun bersifat tambahan. Jadi kaitannya dengan yang pertama agak jauh, tapi insya Allah ada faedahnya yang bisa kita ambil. La yalzimu an takuna wasiman litakuna jamilan. Tak mesti kau jadi orang yang ganteng, yang cantik untuk menjadi orang bagus. Tak mesti seperti itu. Wala madahan litakuna mahmuban, dan tak mesti juga untuk menjadi terpuji di mata manusia untuk menjadi orang yang dicintai. Tak mesti. Artinya memang dicintai, tapi tak mesti untuk menjadi orang yang terpuji kemudian dicintai. Terkadang orang berlaku terpuji ternyata dibenci. Siapa? An-Nabi SAW melaksanakan semua perbuatan terpuji, tapi apa yang dia dapatkan dari keluarganya? Dicaci, dimaki, disakiti secara fisik maupun psikis. Tidak mesti. Baik. Wala ghaniyan litakuna sa'idan, dan tak mesti untuk jadi kaya untuk bisa bahagia. Tak mesti. Betapa banyak orang yang kemudian kaya ternyata tidak bahagia. Betapa banyak orang yang baru senang, baru bisa tersenyum tatkala uangnya cair. Kalau enggak cair uangnya, mungkin tak bisa tersenyum. Karena kebahagiaannya ada di dalam ATM. Habis ATM-nya, habis sudah bahagia. Yakfi an tarda rabbaka wa huwa sayaj'aluka 'indan nasi jamilan. Cukuplah bagimu untuk ridha dengan Allah, maka Allah akan membuatmu menjadi manusia yang paling bagus, wa mahbuban, dicintai, wa sa'idan, dan menjadi bahagia. Lihat, untuk menjadi semua itu bagus, menjadi orang yang dicintai, menjadi orang bahagia, cukup dengan mencari ridho Allah, maka semua akan dapat. Lau asabta tis'a wa tis'ina wa akhta'ta marrah wahidah. Kalau kau
berbuat kebenaran sebanyak 99 kali. Kemudian kau salah satu kali saja, la'atabuka bil wahidah wa taraku tis'ah wa tis'ina. Niscaya manusia akan mencela satu kesalahanmu lalu meninggalkan 99 kebenaranmu. Ini manusia. Haula'i humul bashar. Seperti itulah manusia. Kemudian syair ini diteruskan, walau akhta'ta tis'a wa tis'ina marrah. Kalau kau salah 99 kali, wa asabta marratan wahidatan, dan kau berlaku benar satu kali, la ghafarallahu tis'a wa tis'ina wa qabala al-wahidah. Niscaya Allah mengampuni 99 kesalahan dan menerima satu kebenaran, satu kebaikanmu. Dzaka huwa rabbi, dialah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan kita. Lihat perbedaannya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia selalu melihat kekurangan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan yang telah kita perbuat, dosa-dosa yang kita lakukan, tapi menerima satu kebaikan dari kita kalau kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, saya meneruskan bab baru pada sore hari ini, yaitu tentang larangan memandang wanita non mahram. Ini untuk laki-laki, dan tentunya untuk perempuan, ya, larangan memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Mahram, ya, bukan muhrim. Mahram, muhrim itu orang yang memakai kain ihram, orang yang tidak boleh dinikahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Nur ayat 30-31. Quran surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lakum annallaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Ghafir ayat 19. Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ikhwah wa akhwat fillah rahimakumullah, itu tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perintah untuk menundukkan sebagian pandangan. Karena tidak seluruhnya pandangan kita itu untuk ditundukkan. Ada saat-saatnya pandangan itu dibolehkan, dan ada saat-saatnya pandangan itu diharamkan. Saya langsung masuk kepada fenomena di zaman kita sekarang ini. Begitu banyak, terutama bagi laki-laki, wanita yang tidak malu mempertontonkan aurat-aurat mereka di jalan, di pasar, di media sosial, di media massa, televisi dan lain sebagainya, di kampus.
Maka ini adalah sebuah fenomena yang harus kita sikapi, bukan untuk dicaci. Ya, ini adalah akhlak. Karena yang edan, ya kata orang sekarang zaman edan, padahal yang edan itu bukan, yang gila itu bukan waktu atau zamannya. Ya. Yang rusak adalah memang orang-orangnya. Yang rusak adalah orang-orangnya. Dengan fenomena yang semacam ini, yang disebut dengan fitnah, dalam kurung ujian bagi laki-laki, bagi kaum lelaki, maka mari kita sikapi fenomena ini dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bisakah seorang laki-laki menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram, dari aurat para wanita di zaman seperti ini? Bisa? Sulit? Sulit. Sebelum saya jawab, suatu kali Buya Hamka, tahu Buya Hamka? Nah, siapa? Ulama dari Sumatera Barat. Siapa tahu nama panjangnya Hamka? Itu nama singkatan loh, Hamka itu. Haji Abdul Karim Amrullah. Haji Abdul Karim Amrullah, disingkat Hamka. Buya Hamka. Ketika beliau pulang dari haji, di pesawat dia bersebelahan dengan seseorang, ya sama-sama pulang ke Indonesia. Dan Buya Hamka saat itu ada di Jakarta, berdomisili di Jakarta. Lalu orang yang duduk di sebelah Buya Hamka ini bertanya kepada Buya Hamka, tepatnya bukan bertanya tapi mengabarkan, wahai ya setelah berkenalan, Buya Hamka, saya melihat di Mekah ada seorang wanita pelacur. Kata lelaki itu, saya melihat ada di Mekah seorang wanita pelacur. Maka jawab Buya Hamka, saya di Jakarta tidak pernah melihat wanita pelacur. Apa maksudnya ini? Bukan berarti di Jakarta tidak ada wanita pelacur. Jakarta, kota besar yang zaman itu juga dikenal dengan banyak wanita-wanita pelacur. Tetapi Buya Hamka tetap mempertahankan diri untuk tidak melihat mereka. Luar biasa. Adapun orang tadi yang mengabarkan kepada Buya Hamka, itu menandakan bahwa dia tidak menjaga pandangannya. Sehingga seharusnya tempat yang jarang dan terjaga dari hal-hal keji itu tidak ketahuan. Tapi namanya mencari-cari, persis seperti lalat. Lalat itu kan cari yang boroknya saja, cari yang lukanya saja. Ketemu. Sedangkan Buya Hamka, meskipun keadaan dan zaman seperti itu, tetap beliau mengatakan, ya, saya tidak pernah melihat pelacur. Artinya beliau bisa menjaga pandangan beliau dari hal itu semuanya. Sekarang coba kita berkhayal, seandainya di leher antum ada pisau atau pedang, ada seseorang yang
membawa pedang lalu ditempelkan di leher antum. Sudah dihayalkan? Terus diapain setelah itu? Kata orang ini kepada antum, sebentar lagi di pintu itu misalkan ada seorang wanita cantik keluar. Kalau kau lihat dia, akan kutebas lehermu. Kira-kira lihat wanita itu apa tidak? Masih mau melihat dengan alasan, oh itu bagian dari keindahan Allah? Tentu tidak akan. Karena sudah tinggal geser saja, kepala sudah terlepas, berpisah dari badannya. Baik. Sekarang kita akan tahu nanti bahwasannya di dalam pembahasan ini, pandangan yang dilepaskan untuk melihat hal-hal haram itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanamkan dalam diri kita bahwa murkanya Allah karena pandangan kita yang kita lepaskan kepada hal-hal yang haram itu lebih dahsyat, lebih berbahaya dari 1000 pedang. Lebih dahsyat dan lebih bahaya dari 1000 pedang yang siap menebas leher kita. Maka tanamkan baik-baik hal ini di dalam jiwa kita. Tatkala ada godaan syaitan yang ingin mengarahkan pandangan kita kepada seorang wanita yang tidak halal. Mata, ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, adalah pintu maksiat. Mata adalah pintu maksiat. Kalau pintu ini bisa kita kunci, kita jaga betul-betul, maka yang namanya maksiat tidak akan mengotori hati kita. Kita lihat di ayat tadi, Qul lil mu'minin, ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan sebagian pandangan mereka. Kemudian ayat ini diakhiri dengan menjaga kemaluan mereka, artinya tidak boleh berzina. Kenapa ayat ini diawali dengan titik dari menundukkan pandangan? Bukan dibalik, menjaga kemaluan dulu baru kemudian menutup pandangan. Tidak. Karena memang mata adalah pintu dari maksiat zina. Oleh karenanya zina itu bukan hanya karena pergaulan bebas, tetapi juga karena pandangan yang bebas. Ikhwah dan akhwatillah rahimakumullah, relakah rumah yang antum huni sekarang, entah kos-kosan atau rumah orang tua antum, terpapang di dalam rumah itu gambar-gambar keji, gambar-gambar kotor? Tentunya kita tidak ingin. Karena di samping malaikat tidak masuk, ya risih juga. Dan yang paling besar kerugiannya adalah malaikat rahmat tidak masuk, sedangkan yang masuk adalah syaitan dan kawan-kawannya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau tidak malaikat masuk, syaitan yang masuk. Kalau tidak kebenaran yang memenuhi, pasti keburukan yang akan memenuhi. Begitu pula hati seorang manusia. Tatkala dia jaga pintunya dari hal-hal yang haram, maka hatinya itu ibarat rumah tadi. Rumah yang dia jaga dari gambar-gambar yang haram, sehingga hatinya bersih, yang selalu dekat dengan malaikat. Adapun hati yang pintunya selalu dibuka untuk hal-hal yang haram, maka hati yang ibarat rumah tadi dipenuhi dengan gambar-gambar kotor, sehingga malaikat keluar, yang masuk adalah syaitan.
Dan lihat, kalau sudah hati menjadi kotor, luar biasa. Dampaknya luar biasa. Hati adalah raja, yang mana raja sekali perintah, prajuritnya harus mentaati. Tidak bisa tidak. Prajurit akan selalu mentaati rajanya. Tidak bisa tidak. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menjelaskan, saat kita kesulitan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, sadarilah, sesungguhnya akibat dari melepaskan pandangan itu lebih sulit lagi. Bahasa lainnya seperti ini: bersabar untuk menjaga pandangan itu masih lebih mudah daripada bersabar dari akibat yang ditimbulkan setelah pandangan itu dilepaskan kepada hal-hal yang haram. Karena kebanyakan orang tidak selamat, hatinya sudah dikuasai. Sang raja sudah menjadi raja yang tidak baik, maka perintahnya juga perintah yang tidak baik. Ikhwah wa akhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillah awrathallahu qalbahu halawata ila yaumi yalqahu. Siapa saja yang menundukkan pandangannya dari kecantikan seseorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan rasa manis dalam hatinya. Rasa manis merasakan iman sampai hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu panah? Anak panah, kalau dia menancap ke tubuh seseorang, tapi belum pernah tertancap panah ya. Tapi bayangkan saja, kalau orang tertancap panah biasa, dicabut, diobati 2 hari 3 hari sembuh insya Allah. Tapi lain ceritanya kalau panah ini ada racunnya. Dia tak sekedar memberikan luka, tapi dia juga memberi racun yang siap menyebar ke seluruh tubuh. Sangat-sangat berbahaya. Oleh karenanya pandangan itu termasuk satu dari panah-panah iblis yang beracun, yang kalau kita lepaskan pandangan ini kepada hal-hal yang haram, maka satu panah menancap di dalam hati kita dan siap meracuni hati kita, meskipun panah itu sudah dicabut. Allahu Akbar. Ma'asyarul ikhwah dan akhwat rahimakumullah, jangan pernah biarkan syaitan mengobrak-abrik isi dalam hati kita. Dengan cara apa? Jagalah pandangan kita. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Ali, la tutbi'in nadhrata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan. Sesungguhnya bagimu hanyalah pandangan yang pertama dan bukan yang setelahnya. Dari Jarir Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadhril faja'ah fa amarani an asrifa basari." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pandangan yang tiba-tiba tidak sengaja. Maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Lihat, kita sudah paham tadi bahwasannya pandangan itu termasuk salah satu panah-panah iblis yang beracun.
tapi juga ada obatnya. Obatnya apa? Palingkanlah pandangan itu. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. 1 kali, 2 kali. Yang 2 kali ini haram. Yang 1 kali cepat-cepatlah untuk memalingkannya. Bukan 1 terus lama seperti itu. Itu bagian dari keharaman. Bayangkan sudah berapa panah yang menancap di dalam hati, yang kemudian beracun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Suatu hari Nabi SAW membonceng Al-Fadl bin Abbas. Jadi anak pamannya nih. Paman Nabi salah satunya bernama Abbas. Al-Fadl bin Abbas ya, digonceng oleh Nabi SAW ketika naik haji. Kemudian datang seorang wanita dari Khasam atau Khas'am, yang mana wanita ini minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Fadl terpesona dengan kecantikan wanita itu. Maka Nabi SAW memalingkan kepalanya supaya tidak melihat wanita itu. Ternyata paman beliau Abbas yang saat itu ada di sana bertanya, "Engkau memalingkan kepala anak paman engkau, wahai Rasulullah?" Seolah-olah tidak terima. Maka beliau menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ra'aitu syaban wa syabatan falam amini syaitana alaihima." Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka aku tak merasa aman dari syaitan terhadap mereka berdua. Masya Allah. Seorang sahabat dipalingkan wajahnya dari memandang wanita. Apalagi kita yang bukan sahabat. Surganya belum jelas. Maka untuk apa kemudian kita mencari-cari alasan untuk memandang seorang wanita yang bukan mahramnya? Untuk membuktikan, Ustaz, tak ada alasan. Kecuali hal-hal yang dibolehkan. Untuk nazar misalkan, melihat pasangan yang akan dinikahi, itu bagian dari syariat. Hanya saja dengan batasan-batasan yang disyariatkan. Praktik para salafus soleh dalam menundukkan pandangan. Tersebutlah Hasan bin Abi Sinan. Hasan bin Abi Sinan, ketika Idul Fitri, banyak para wanita yang keluar rumah untuk sholat Idul Fitri. Maka ada seseorang yang berkomentar, "Wahai Hasan, ternyata Idul Fitri kali ini wanitanya lebih banyak daripada tahun lalu." Maka Hasan bin Abi Sinan mengatakan, "Celakalah kamu, aku tidak sama sekali melihat seorang wanita pun." Di dalam riwayat yang lain, Hasan bin Abi Sinan ini punya istri. Ya, sama, di hari Idul Fitri ceritanya. Ketika pulang dari sholat Id, istrinya bertanya kepada Hasan bin Abi Sinan, "Ya Hasan, berapa wanita yang sudah kau lihat tadi ketika salat Id?" Apa kata Hasan bin Abi Sinan? Ya biasa, orang Arab punya kebiasaan mengatakan waihak, celakalah kamu. Ya. Itu bukan suatu doa, bukan, tapi sebuah kebiasaan yang mengungkapkan kekesalan. Celakalah kamu, ya. Dari tadi saya keluar rumah dan sampai ke rumah lagi dan bertemu denganmu, aku cuma melihat jempol kakiku saja. Allahu Akbar. Dia cuma melihat jempol kakinya saja. Bisa seperti ini kira-kira? Akan dianggap aneh. Orang itu nunduk terus ya. Cari duit mungkin, jatuh di jalan. Cari apa mas? Tantangan yang besar. Jangankan itu, lihat
Di zamannya Ar-Rabi' bin Khusaim, zamannya tabi'in. Ar-Rabi' bin Khusaim. Suatu hari para wanita melewati Ar-Rabi' bin Khusaim. Lalu Ar-Rabi' bin Khusaim menundukkan pandangannya, sehingga para wanita yang lewat tadi mengatakan, celakalah dia adalah orang buta. Nah, sampai para wanita ini berdoa, berlindung kepada Allah agar tidak diberi musibah buta sebagaimana laki-laki itu. Padahal dia hanya menundukkan pandangan. Komentarnya miring, ya. Begitulah seseorang yang melaksanakan sunnah akan banyak mendapati komentar-komentar miring. Nasihat saya untuk para wanita dan laki-laki seluruhnya, bahwasanya aurat yang diumbar, ya, itu akan menjadi dosa yang terinvestasi sebanyak mata yang memandang aurat itu. Ketika aurat dibuka, maka yang memandang tentu mendapat dosa. Nah, kita lihat kenapa orang lain mendapat dosa, karena sebab membuka aurat. Tersebabnya orang mendapat dosa karena karena kita, maka kita mendapat dosa. Satu orang mendapat dosa, sebanyak itu pula mendapat dosa. 2 orang, 3 orang. Bagaimana kalau 100 orang yang memandang? Karena foto yang disebarkan, terbuka auratnya di media sosial, misalkan. Berapa dosa yang sudah dia dapatkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kiat menjaga pandangan. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Jadi kata-kata tingkatkan ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena terkadang manusia sibuk untuk meningkatkan ilmu pengetahuan duniawi saja. Atau orang sibuk untuk meningkatkan berapa sih pendapatan saya hari ini, dihitung-hitung. Tapi dia lupa bagaimana caranya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Luput dari pemikirannya, luput dari pedulinya untuk meningkatkan iman kepada Allah dan takwa. Maka kerja keraslah, berjibakulah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, karena itu adalah energi membuat kita bisa istiqomah di zaman fitnah seperti ini. Dan takwa itu adalah obat yang mujarab. Katakan seperti ini, suatu saat atau jika suatu saat syaitan sangat kuat menggoda kita untuk memandang hal yang haram, maka bisikkanlah di dalam hati kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Insya Allah itu akan mujarab, membuat kita berpaling dari hal yang keji dan haram. Dan banyak cerita tentang ini. Ketika orang berzina, yang dizinai mengatakan ittaqillah, maka orang itu bergetar, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihimul ayat, ya, apabila disebutkan ayat-ayat Allah, hati mereka bergetar. Itu maksudnya ayat ini. Maksudnya praktik seperti ini, yaitu tatkala berbuat maksiat dikatakan bertakwalah kepada Allah, maka dia bergetar, kemudian meninggalkan maksiat itu, dia termasuk orang beriman. Tetapi kalau sudah dikatakan ittaqillah, masih berbuat maksiat, maka imannya sudah pergi dari hatinya, atau mungkin berkurang. Belum masuk ke dalam kafir belum, tapi imannya sedang tidak ada di dalam hatinya. Yang kedua, ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Inilah yang disebut dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tak bisa begitu, maka yakinlah bahwasanya Allah sedang melihatmu. Dan ingatlah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kepada antum, bayangan ketika leher kita didekatkan dengan pedang yang tajam,
Dan kalau kita melihat seorang wanita maka ditebas leher kita, tentu kita tidak akan membuka mata kita untuk memandang wanita tersebut. Maka yakinlah bahwasanya amarah Allah lebih besar, lebih bahaya daripada 1000 pedang. Yang ketiga, ingatlah selalu manfaat dan faidah dalam menjaga pandangan. Ingatlah ya, manfaat dan faidah dalam menjaga pandangan. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya seseorang yang meninggalkan pandangan yang haram atau memandang sesuatu yang boleh bahkan kepada seorang wanita, maka Allah akan memberikan kekhusyuan di dalam hatinya. Jadi ini juga sekaligus jawaban kenapa sih sholat, ibadah, yang lainnya, zikir, tilawah tidak khusyuk. Itu ternyata sebabnya pandangan kita terlalu kotor yang mengotori hati kita. Na'udzubillah. Yang keempat, ingat bahaya dari tidak menjaga pandangan. Di antara bahayanya adalah terhalang dari ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahifdi. Aku mengeluh kepada guruku Waqi' tentang sulitnya hafalanku. Fa arsyadani bi an tarkil ma'asi. Lalu guruku mengatakan, tinggalkanlah maksiat. Fa innal ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil 'as. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Ada seseorang yang ya, ini belum diketahui di zaman siapa, tabi'in ataukah tabi'ut tabi'in, itu melihat wanita Syam lewat. Wanita Syam itu cantiknya luar biasa. Ada yang mengatakan kalau belum menikah sama wanita Syam, belum menikah. Itu yang mengatakan Ibnu Khaldun kalau tidak salah di dalam mukaddimahnya. Ibnu Khaldun mengatakan kalau belum menikah dengan wanita Syam belum menikah. Itu karena Ibnu Khaldun tahu wanita Syam. Coba kalau tahu wanita Malang gitu ya, mungkin akan diubah. Intinya orang ini terfitnah dengan kecantikan wanita Syam. Akhirnya dia memandang wanita itu dengan pandangan yang lama. Lalu gurunya menegurnya, wahai nak, jangan kau pandang dia. Apa jawab sang murid? Wahai guru, maaf, saya memandang dia cuma merenungi suatu hal. Saya merenungi bagaimana ya wanita yang punya kecantikan ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengumbar auratnya. Menurut dia mungkin ya wajah itu wajib untuk ditutupi, tapi kenapa wanita ini tidak ditutupi wajahnya? Menurut dia itu dosa. Lalu dia mengkaitkan bagaimana nanti diazab wanita ini. Lalu sang guru mengatakan, engkau akan mendapati pengaruhnya meskipun dalam waktu yang lama. Maka murid ini mengatakan, famazaltu antadhir. Aku terus menunggu sampai kemudian 20 tahun lamanya aku bangun dari tidurku dan saat itu aku tidak mendapati hafalan sedikit pun di dalam hatiku. Ya. Yang kelima, menjauhi tempat-tempat yang berpotensi ya, memandang hal yang haram. Ingat bahwa menjaga pandangan bukan hanya di pasar. Hampir semua ya ikhwan yang ngaji ataupun akhwat yang mengaji menjaga pandangan di jalan, di kampus, di pasar bisa insya Allah. Tetapi kalau di medsos ini lebih berbahaya karena foto begitu terpampang dengan lamanya. Yang keenam, latihan untuk tidak melihat hal yang tidak perlu. Latihan untuk tidak melihat hal-hal yang tidak perlu. Artinya begini, kalau memang itu tidak perlu untuk dilihat, jangan lihat. Wah, Vespa rongsok misalkan, dilihat terus pandang, nggak perlu. Kalau hal-hal yang tidak perlu saja kita bisa menjaganya, maka hal-hal yang haram insya Allah kita bisa. Yang ketujuh, ingatlah bahwa Allah akan mengganti setiap yang kita tinggalkan karena Allah dengan ganti yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW bersabda,
innaka lan tada'a syai'an lillah illa abdalakallahu ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan menggantikan bagi engkau hal yang lebih baik. Lalu yang kedelapan ini, kalau memang sudah teracuni, kadung, terekam dengan baik apa yang kita pandang, maka ada obatnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Idza a'jabat ahadakum imra'atun falyadhkur mannatinaha wa ma'iba nisa'ud dunya bi'ajaba min qawlihi ta'ala walahum fiha azwajun mutahharah. Kalau seorang wanita membuat salah seorang dari kalian takjub, maka hendaklah ia mengingat hal-hal yang bau dari wanita itu. Sungguh tidak ada yang lebih menakjubkan tentang aibnya para wanita di dunia dengan firman Allah, walahum azwajun mutahharah, dan untuk mereka di surga istri-istri yang suci. Nah, di surga wanitanya lebih Masya Allah. Maka ingatlah hal-hal negatif dari wanita tersebut, kekurangannya, aib-aibnya, maka itu akan mengurangi resiko dari pandangan yang sudah terlanjur dilepaskan. Kemudian bermohonlah kepada Allah agar diobati. Yang kesembilan, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu adalah yang paling manjur untuk bisa menjaga pandangan dan paling suci untuk haluan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan syariat ini, yaitu menjaga pandangan kita dari hal-hal yang haram dan tidak Allah sukai. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Ya. Mau tanya tentang kalau kita kan untuk menjaga syahwat kita kan tadi kalau sudah mampu untuk menikah itu diminta untuk menikah, kalau tidak puasa. Benar. Nah, kalau puasa itu kan yang paling frekuensinya paling tinggi kan puasa Daud. Iya. Kalau puasa Daud itu aja masih belum bisa menanggung syahwat kita gimana? Kalau ternyata puasa Daud yang paling tinggi tingkatannya dari puasa-puasa yang lainnya, yang mana puasa sehari tidak puasa, itu belum mampu mengobati syahwat seorang laki-laki. Ada dua sisi. Yang pertama, dilihat dulu puasanya seperti apa sih yang dijalankan. Kalau puasanya hanya sekedar pindah jam makan, maka ini tidak manfaat. Puasa itu ya puasa hatinya, puasa pendengarannya, puasa matanya, puasa anggota badannya dari perkara yang haram. Kalau ini sudah dilakukan, insya Allah itu menjadi obat. Itu menjadi obat. Tapi kalau sudah tidak juga, maka menikahlah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Allah akan mudahkan. Karena janji Allah, di antara janji Allah adalah menolong seorang hamba menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Itu wajib mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajib pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ya ditambah kesibukan yang lain. Ya. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Afwan, izin. Berkaitan fitnah yang bisa mungkin timbul di antara ikhwan dan akhwat. Musola kami ini MNS FKUB adalah musola yang kecil yang kadang dari balik hijab ikhwan dan akhwat bisa saling mendengar obrolan karena terlalu terbatasnya ruangan. Kami terutama para akhwat yang suaranya berpotensi bisa menjadi fitnah, kadang merasa was-was khawatir suara kami bisa menjadi fitnah. Padahal kadang di musola kami memiliki keperluan untuk mengobrol baik untuk kepentingan kampus atau untuk kepentingan lain dengan teman sesama akhwat. Bagaimana saran Ustaz berkaitan dengan persoalan ini? Syukran wa jazakumullahu khairan. Ya, para akhwat hendaknya membatasi suaranya. Suara memang bukan aurat. Kalau suara itu dilafadzkan dengan semestinya,
untuk keperluan sesuatu. Tapi dibatasi karena memang dikhawatirkan masuk ke dalam fitnah yang menjadi ujian bagi kaum laki-laki. Maka dibatasi seperlunya saja. Kalau itu di tengah-tengah, ya, atau di sekitar antunna ada para lelaki, dibatasi. Berbicara seperlunya saja. Tidak kemudian ditambah cekaka-cekiki. Ditambahi hal-hal yang lain yang tidak perlu, maka itu sesungguhnya akan menjadi fitnah. Dan kalau tempatnya memang seperti ini dan harus berbicara kepada temannya, ya, tidak ada cara lain untuk itu, maka bicaralah dengan bicara yang tegas, tidak dibuat-buat suaranya, atau dengan lirih sehingga tidak terdengar, ya, kaum lelaki. Dan masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan nasihat saya untuk teman-teman sekalian, kalau sudah berkumpul di mushola ini, maka jagalah adab-adabnya untuk tidak berbicara dengan pembicaraan yang keras sehingga terdengar satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Terutama akhwat, hendaknya dilirihkan suaranya. Ya, dilirihkan suaranya agar tidak terdengar oleh para ikhwan. Demikian. Ya. Gimana hukumnya kalau antara ikhwan sama akhwat SMS-an? SMS-an, apa hukumnya? Dirinci dulu. SMS dia untuk apa? Hal yang perlu? Boleh, silakan. Afan ukti, misalkan begini, jangan, ya, kaidahnya, jangan SMS kepada lawan jenis, pada akhwat tentunya, kecuali benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat diperlukan, tidak ada jalan lain kecuali dengan SMS itu. Kalau tidak ada perlunya, maka jangan. Dan kalau bisa malam jangan SMS, WA-an atau dan selain sebagainya. Kalau malam bisa. Orang dulu aja nggak ada HP, bisa koordinasi. Tetap tenang-tenang saja. Dengan alasan apa kita kemudian, ya, mencari-cari untuk bisa berkomunikasi dengan akhwat? Karena, ya, begini, ikhwan dan akhwat itu chemistry-nya. Wah, apa chemistry? Hah? Ikatan kimiawi. Itu lebih kuat daripada, ya, yang selain itu. Dan syaitan sangat bisa menjadikan chemistry ini suatu fitnah yang tanpa disadari kemudian dia akan larut dalam fitnah itu. Ingat, ketahuilah bahasanya SMS itu sesungguhnya khalwat. Sesungguhnya khalwat. Dan khalwat itu kalau antar laki dan perempuan berduaan, yang ketiganya adalah syaitan yang akan sangat kuat untuk melancarkan misi-misinya. Maka sebaiknya SMS-nya sambil berdua dengan ikhwan yang lain dilihatkan SMS. Ya, kalau perlu seperti itu. Supaya setan tidak masuk. Supaya kata-kata kita pun di dalam ketikan itu bukan kata-kata yang menjurus kepada kemaksiatan. Khalwat modern. Kalau dulu khalwatnya remang-remang tempat, sekarang khalwatnya sudah bisa lewat HP. Nah, demikian. Ada dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat klinik di rumah sakit rasanya sangat sulit untuk menundukkan pandangan, terutama dengan pasien. Bagaimana Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi berat pada di sana, di sisi lain saya sangat membutuhkan pembelajaran teknik. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Yakub. Ini
masih dibolehkan. Kalau itu ya perlunya karena memang suatu untuk pengobatan, ya, untuk pengobatan itu masih diperbolehkan dengan syarat kalau ada syahwat yang terlintas maka segera tundukkan. Segera tundukkan. Dan itu yang tahu kita. Kalau ada syaitan yang ingin menggoda, maka segera palingkan pandangan kita. Ya. Maksud jual beli misalkan. Jual beli itu masih pandangan dibolehkan apa? Seperlunya saja. Seperlunya. Karena saking dahsyatnya panah syaitan itu yang akan meracuni hati kita. Saya ingat, ini pengalaman pribadi buat saya. Ketika itu ada acara walimahan. Walimah, ramai orangnya macam-macam. Kami rombongan. Lalu saya setelah ngambil makanan, duduk. Nah, saya pilih tempat duduk yang Masya Allah, saya lihat dia seorang ikhwan, ngaji, ada jenggotnya, pakai jas rapi, sepatu pantofel. Dan dari tadi saya perhatikan, ikhwan ini melihat lantai. Lalu saya coba mendekati dia, duduk di sebelah dia. Saya kira dia sambil makan es krim itu ya, melihat es krim dia. Tapi ternyata tidak, es krimnya sudah habis, dia tetap menundukkan pandangannya. Allah. Sesekali dia kemudian menundukkan lagi, Allah. Seolah-olah saya dinasihati oleh ikhwan ini, jagalah pandangan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi Ustaz berkata bahwa kita lebih baik meninggalkan ridho manusia dan tak fokus pada ridho Allah. Masya Allah. Tapi saya juga pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Orang tua juga manusia biasa. Mungkin bisa dijelaskan maksud dari hadis itu dengan hadis yang pertama tadi. Jika saya salah, mohon jazakumullah. Hadis tentang ridho Allah ada pada ridho manusia, ada ridho pada orang tua. Ini saya kuat ingatan saya, itu hadis lemah. Sekuat ingatan saya sampai sekarang ini itu hadis lemah. Cuma ada hadis lain yang menjadi penguat bahwasannya ridho orang tua itu ya termasuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara makna sahih, secara lafaz ya lemah. Maka yang dimaksud dengan ridho orang tua di sini adalah ya, ridho yang sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan orang tua ini ridho kita berbakti, maka berbaktilah kepada orang tua. Nanti ternyata misalkan bakti kita tidak membuat orang tua kita ridho, malah memarahi kita, tak usah sedih. Karena ridho kita Allah. Kadang begitu, kita ingin berbakti kepada orang tua dengan cara apa ya? Dengan cara berbakti kepada orang tua ini, misalkan mengingatkan orang tua untuk sholat misalkan. Tentu orang tua kita nggak suka, itu kan? Ada orang tua yang belum mendapat hidayah misalkan diingatkan sholat tidak suka. Nah, makanya seperti ini, ya bukan ridho yang dimaksud. Ridho dimaksud adalah ridho orang tua yang sejalan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kisahkan satu kisah yang bersanad. Jadi kisah ini dari ustadz saya dari ustadz saya lagi. Kejadiannya di Indonesia. Anak ini mau ikut ujian besoknya. Ujian apa? Ustadz saya lupa. Saat malam itu qadarullah ibunya sakit. Sakit ibunya. Dan dia harus merawat ibunya. Dan dia sibuk merawat ibunya sampai tidak bisa belajar. Besoknya ujian, maka dia berdoa malam itu kepada Allah. Ya Allah, saya tadi bantu ibu. Ibu saya sakit dan saya tidak sempat belajar. Ya Allah, bantu saya untuk mengerjakan soal-soal dan saya ingin sekali lulus dalam ujian itu. Apa yang terjadi? Besoknya ketika duduk di bangku tes, nah, ini nyata. Jawaban itu ada di depan matanya. Jawaban soalnya ada di bayangan dia. Tidak masuk akal.
Kan tidak masuk akal. Tapi kalau Allah sudah tolong seorang hamba, sifatnya keajaiban. Akhirnya dia lulus dalam ujian itu. Apa yang tangkap dari sini? Hah? Iya. Membantu orang tua itu cara yang paling tepat untuk mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkah Allah segera datang sebagaimana mendurhakai orang tua di dalam hadis Rasulullah SAW disegerakan balasannya. Durhaka kepada orang tua, ya, disegerakan azabnya. Begitu juga kebaikan yang dilakukan, maka keberkahan Allah juga akan disegerakan dengan cara yang kita pun tidak mendukanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.